Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan tentang manusia, kita sebagai makhluk Allah yang sangat misterius. Jadi di antara sekian makhluk Allah yang ada, kitalah makhluk yang paling misterius. Dulu ada sebuah buku yang sangat terkenal yang ditulis oleh Alexis Carrel yang diberi judul Man the Unknown, Al-Insan Al-Majhul. Nah, ini dari judulnya saja ini sudah menggambarkan betapa misteriusnya makhluk Tuhan yang bernama manusia ini. Bisa dipastikan bahwa jagat raya ini kita bisa membayangkan akan menjadi sangat sepi jika tidak ada manusia. Jika Tuhan tidak menciptakan kita sebagai manusia. Sepi. Jadi Tuhan hanya akan menjadi dalam tanda petik menjadi sendirian jika tidak ada manusia. Oleh karena itu dia merasa Tuhan itu dalam tanda petik perlu menciptakan manusia sehingga dia dikenal. Tuhan dibicarakan, Tuhan kemudian didiskusikan, Tuhan kemudian di YouTube-kan dan lain-lain, bahkan yang agak mengerikan Tuhan kemudian menjadi dihujat. Tuhan dikatakan sudah mati, apa arti Tuhan dan lain-lain. Ini adalah gugatan-gugatan terhadap Tuhan oleh manusia sebagai ciptaannya. Nah, manusia yang dalam dirinya menyimpan banyak unsur, setidaknya adalah unsur jasmani dan unsur rohani, ini telah menjadi sebuah kerajaan besar yang menyimpan jutaan misteri dalam dirinya. Unsur-unsur di dalam diri manusia ini berjalin kelindan antara yang satu dengan yang lain sehingga menciptakan sebuah kesatuan yang padu. Sejak zaman dulu sampai hari ini sudah lahir berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang terkait dengan manusia. Atau kita bisa menyatakan bahwa semua disiplin ilmu yang ada ini adalah berhubungan, baik langsung atau tidak berhubungan dengan manusia. Misalnya secara sederhana, secara jasmani, hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain ini telah melahirkan ilmu, misalnya ilmu tentang yang disebut dengan sosiologi, ilmu tentang disebut dengan antropologi. Hubungan manusia dengan yang satu dalam konsep pendidikan sering juga melahirkan sebuah kajian yang disebut dengan kajian tentang kecerdasan interpersonal. Nah, manusia yang berkomunikasi dengan manusia yang lain itu tentu memakai bahasa. Kajian terhadap bahasa yang dipakai oleh manusia ini juga melahirkan ilmu, disiplin ilmu. Maka lahirlah ilmu semiotika, linguistik, hermeneutika, dan lain-lain. Ketika manusia kita ini sakit, maka sakitnya kita ini melahirkan ilmu kedokteran. Dan ini terus berkembang sampai hari ini dengan spesifikasi yang sangat beragam. Ada yang ahli otak, ahli mata, THT, ada yang ahli jantung, ahli saraf, ahli paru-paru, penyakit dalam, penyakit liver, dan lain-lain. Nah, belum lagi nama-nama penyakit yang muncul dari manusia yang diakibatkan berbagai hal sehingga memancing para dokter untuk meneliti penyakit tersebut. Dan bisa saja akan melahirkan spesialisasi baru yang sebelumnya belum muncul. Virus-virus yang menyerang manusia juga melahirkan kajian-kajian terhadap ilmu kedokteran ini, sehingga kedokteran terus berkembang semakin pesat. Ini baru dimensi fisik. Jadi kajian-kajian ini membutuhkan kesabaran untuk bisa mendalami. Orang belajar ilmu paru-paru ya tentu dia harus menghabiskan banyak uang. Mempelajari otak, neurologi dan lain itu harus membutuhkan waktu dan biaya yang mahal. Ini baru satu mata. Ini nanti mata, ada telinga, ini ada ilmu-ilmu yang khusus untuk mengkaji secara mendalam. Nah, ini baru dimensi fisiknya sekali lagi. Secara rohani
keberadaan manusia melahirkan disiplin ilmu kajian yang lebih rumit lagi, karena ini tidak tampak. Ini menyangkut sesuatu yang abstrak ya. Ada tapi tidak kelihatan. Misalnya tentang kesedihan dan kebahagiaan, depresi, stres, halusinasi, tentang mimpi dan lain-lain yang menunjukkan bahwa manusia bukan hanya fisik, tetapi juga bersifat non fisik. Bukan hanya saja jasmani tapi juga rohani. Bukan hanya saja zahir tapi juga ada dimensi yang lebih rumit, yaitu dimensi batin. Nah, dimensi batin ini kemudian melahirkan ilmu-ilmu kajian, ilmu-ilmu disiplin, ilmu yang sangat beragam. Kemudian kita bisa mengenal ada psikologi, ada neuroscience, ada nafsiologi, ada psikoterapi. Nah, ini adalah bagian-bagian yang mengkaji tentang bagian batin manusia. Belum lagi dalam tasawuf ya, kita bisa mengenal istilah-istilah yang sangat rumit. Bagian batin dari manusia ini tidak bisa diciptakan oleh manusia. Jadi seberapa canggihnya nanti suatu ketika ilmu pengetahuan ini berkembang, seberapa pesatnya pun, maka teknologi yang dimiliki manusia ini tidak akan mampu menciptakan dimensi rohani manusia ini, dimensi batin manusia ini. Jadi memang mereka bisa membuat manusia dalam tanda petik dari paduan berbagai benda sehingga secara fisik persis seperti manusia. Ada matanya, ada bahkan bisa diatur seperti robot yang tapi dia tidak bisa merasakan kesedihan, tidak bisa bermimpi kalau tidur. Jadi manusia, ciptaan manusia ini tidak akan mengalami hal-hal yang bersifat rohani tadi, bermimpi, apalagi mimpi basah, tidak mungkin. Jadi dia hanya bisa berpikir sesuai dengan apa yang sudah diinstalkan ke dalam dirinya, tidak bisa pada hal-hal yang lain. Secara normatif potensi rohani ini kita bisa membaca dalam Al-Quran. Misalnya kita lihat, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Misalnya itu surat Al-Hijr ayat 29, atau kalau kita lihat dalam surat As-Sajdah ayat 9 misalnya ada berbunyi, kemudian dia Allah menyempurnakannya dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali yang bersyukur. Jadi kata ruh di atas dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan dengan spirit ya. Spirit ya, jadi karena spirit maka menjadi kata spirit kemudian berkembang menjadi lebih luas, dan ya kajian-kajiannya juga lebar. Jadi ini adalah proses penciptaan manusia. Dengan ditiupkannya ruh itu mereka menjadi lebih sempurna. Maka ditiupkannya ruh ini menyebabkan manusia memiliki potensi besar sehingga statusnya bisa menjadi naik dan meningkat. Paling tidak ya naik dari status sebagai basar yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan manusia menjadi insan, yang secara bahasa berarti manusia juga tapi lebih sempurna manusia. Akan tapi kualitas insan ini jadi lebih sempurna dibandingkan basar yang diidentifikasi sebagai sebuah bentuk umum dari manusia dengan ciri yang menonjol pada manusia tersebut. Jadi di sini ada sedikit perbedaan antara kata bashar, walaupun di kamus bisa berarti manusia, dengan kata insan yang sama-sama berarti manusia. Bashar itu secara harfiah itu berarti kulit. Kenapa manusia disebut dengan bashar? Itu karena yang paling menonjol pada diri manusia kalau kita melihat manusia yang lain adalah kulitnya. Tidak seperti kita melihat ayam misalnya yang menonjol adalah bulu, tidak tampak kulitnya, maka tidak disebut bashar manusia. Ayam itu. Manusia lebih tampak kulitnya karena tidak tampak bulu yang lebat. Ya, termasuk juga sebenarnya ada ciri-ciri yang lain. Jadi sebagai bashar manusia tidak berbeda dengan makhluk biologis yang lain. Dia harus makan, dia harus tidur, menikah, kawin, beranak dan lain-lain. Ini adalah bagian-bagian sebagai aspek-aspek manusia sebagai bashar.
Nah, tapi ketika sudah ditiupkan ruh, kemudian dia bisa berkembang secara baik, ruhnya ditata secara bagus, maka manusia kualitasnya menjadi dari basar itu naik menjadi kualitas menjadi insan. Nah, pada sesi berikutnya saya akan menjelaskan tentang potensi spiritualitas manusia sehingga dia bisa menjadi insan kamil pada akhirnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita semua selalu dijaga oleh Allah untuk terus bisa mengembangkan potensi-potensi spiritualitas kita dalam kehidupan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.